Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laisa li bihi ilma. Wa ila taghfirli wa tarhamni aku ma'al khosirin. Baik, sahabat-sahabat SBC dimanapun berada di semua chapter yang ada di Indonesia, doa saya, doa kami adalah selalu insya Allah disertai, dilimpahi dengan keridhaan Allah sehingga seluruh apa yang kita lakukan dihitung menjadi sebuah amal ibadah. Apa yang sudah kita niatkan dihitung menjadi amal jariah, dan apa yang sudah kita amalkan menjadi kemanfaatan untuk kita, keluarga, dan orang lain. Dan yang pastinya harapan kita adalah ridho Allah, kita akan bersama-sama ada di surga yang sesuai yang kita tuju. Baik, sahabat-sahabat SPC, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita menanamkan, membangun, bahkan kemudian kita memperkuat basic dasar dari seorang yang memiliki usaha. Basic utama kita sudah punya, yaitu sebagai seorang Muslim, tapi perlu basic-basic yang lain, sehingga ketika kita ke depannya akan mudah, akan mampu untuk menjadikan usaha kita sebagai bagian dari alat atau sebagai kendaraan kita menuju kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama akan belajar terkait dengan basic training di keSBC-an. Saya akan men-share materinya. Materinya akan saya share dulu. Oke. Ya, hari ini judulnya adalah 3 karakter pasti tidak akan keblinger. Pak, menariknya, apa karakter apa kok sampai ada membuat kita memastikan bahwa dengan karakter ini kita tidak akan keblinger. Dan pastinya hari ini kita bisa sama-sama mengkoreksi diri kita, sama-sama mengkoreksi apa yang sudah kita lakukan, dan mengkoreksi apa yang akan, langkah-langkah apa, strategi apa yang hasil koreksi ini kita buat ke depannya. Baik, saya akan perkenalkan dulu. Ya, siapa saya? Ya, kenalkan saya biasa dipanggil dengan Uncle Sam. Saya Anda punya gelar MPSI, CHT, CRM, dan sertifikat instruktur. Kurang lebih 15 tahun saya konsultan manajemen di bidang pemerintahan. Jadi banyak menangani instansi NCT pemerintah, baik pusat, baik daerah, kota, kabupaten, di Jawa dan luar Jawa. Saya juga seorang trainer seni komunikasi bawah sadar, di mana salah satu sertifikatnya adalah sertifikat radical mesmerism ataupun juga reinkarnasi, dengan gelar terakhir adalah sertifikat instruktur. Saya juga 10 tahun berkecimpung di dunia manajemen mutu. Tepatnya saya adalah auditor sistem manajemen mutu ISO 90001. Kemudian juga seorang praktisi dari hipnoterapis, yang mana lisensi saya adalah dari Rumah Hipnotis Indonesia dan IBM. Saya juga sebagai literasi teman ngobrol di remaja beberapa waktu yang lalu memang ada di Radio C Surabaya, itu saya sebagai
sebagai kontributor dan narasumber untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan remaja dan bagaimana dunia kerja. Yang pastinya hari ini kita sama-sama bilang bahwa kita mulainya dari mana. Sehingga ketika kita punya 3 karakter, kita tidak akan kebingungan. Ada sebuah informasi penting di mana para ahli mengatakan bahwa akar yang dalam menghasilkan pohon yang kuat. Ini salah satunya adalah kalau sahabat-sahabat semuanya pernah mendengar atau pernah membaca atau mempelajari apapun terkait dengan salah satu karakteristik dari tumbuhan yang mana kita tahu bahwa ada yang namanya bambu Cina. Bambu Cina itu di tahun pertama sampai tahun kelima itu pertumbuhannya tidak kelihatan di atas. Jadi siapapun yang menanam bambu Cina, maka 5 tahun pertama itu dia tidak muncul ketinggiannya, tidak bertumbuh, tidak berkembang kalau dilihat di atas permukaan tanah. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya di 5 tahun pertama itu, ternyata para ahli bambuan itu mengatakan bahwa ternyata dalam waktu 5 tahun itu bambu Cina ini sedang mengarah ke bawah, bertumbuh berkembangnya ke bawah. Jadi dia butuh waktu 5 tahun dibanding dengan tumbuhan yang lain, yang mana harusnya 5 tahun itu sudah kelihatan tinggi, sudah ada menghasilkan buah dan. Tapi kalau bambu Cina dia tidak. Tetapi pada kenyataannya di tahun kelima, setelah tahun 5 ini, bambu Cina ini mengalami pertumbuhan hanya dalam waktu 1,5 bulan atau 6 bulanan atau 6 minggu ya. Itu tiba-tiba batangnya ini tumbuh tinggi, bahkan mencapai 25 meter. Kenapa? Karena bambu Cina punya karakteristik. Dia tahu. Bambu Cina tahu bahwa dia akan punya pertumbuhan dan perkembangan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka dia menyiapkan dulu pondasinya. Karena ketinggian mempengaruhi kekuatan dari akarnya. Maka dia akarnya dikuatkan dulu. Ini artinya sahabat-sahabat bisa jadi usahanya yang sekarang sudah usaha tahun kelima atau tahun keberapa, tapi kok tidak memunculkan pergerakan yang signifikan. Bukan berarti sahabat-sahabat ini ada masalah di jenis usahanya, belum tentu. Bisa jadi Allah Tuhan itu sedang mematikan kamu, tapi sedang menumbuhkan akarmu. Jadi kuat dulu. Kamu belum siap, kamu belum mantap. Maka kamu harus dibuat dulu pondasinya sekuat mungkin. Kenapa kita harus tahu bahwa keajaiban dibangun dari keyakinan. Ketika kita yakin, maka muncullah keajaiban. Maka keyakinan itu hubungannya dengan ketakwaan. Benar apa dikatakan Allah bahwa siapa yang bertakwa maka akan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Bisa jadi seperti itu. Nah, dengan adanya contoh bambu Cina ini, maka sahabat-sahabat akan belajar bersama. Apakah memang akar kita dalam usaha ini yang kurang kuat atau bagaimana? Kalau melihat gambar ini, semuanya itu selalu dimulai dengan mindsetnya, katanya begitu ya. Ya kan? Maka kalau tadi kita pertumbuhan bisnis kita belum sebaik yang kita inginkan, bisa jadi mindset yang beda, nasibnya berbeda. Ini bisa jadi, ya kan? Ada orang dengan ininya lengkap, tetapi mindsetnya, cara berpikirnya, sudut pandangnya, membuat dia melakukan pekerjaan yang menurut dia ini sudah sangat maksimal. Tapi ada orang yang ada keterbatasan-keterbatasan tertentu, tetapi cara pandangnya berbeda.
dia merasa bahwa kekurangan bukan hambatan sehingga dia mengusahakan hal-hal yang optimal. Usaha kita bisa jadi sudah ada fasilitas lengkap. Tapi ketika mindset kita tidak tepat, mindset cara sudut kita tidak pas, maka bisa jadi merubah nasib kita. Karena Allah sudah mengatakan apa? Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum atau diri kita sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada dirinya. Jadi Allah itu menunggu hambanya mau berubah, bukan Allah yang berubah. Allah itu hanya menuruti prasangka hambanya. Maka usaha kita pastikan bahwa akar kita sudah siap, mindset kita siap, mulainya dari sana. Nah, kalau melihat gambar yang ini, ada gambar ini lion atau singa. Singa itu punya karakteristik, punya ciri khas, punya karakter yang berbeda dengan hewan yang lain. Dia dikenal dengan hewan yang menguasai padang savana. Dia adalah rantai makanan tertinggi. Karena apa? Karena selucu-lucunya singa, tetap singa. Walaupun gambarnya ini singa, jika bertemu dengan mangsanya, maka ya tetap singa. Yang dimakan tetap daging. Dia tidak makan herbivora atau tumbuhan. Artinya apa? Bahwa karakter itu mempengaruhi apa yang dikeluarkan, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Maka sahabat-sahabat sebagai pengusaha, karakter itu penting di dalam usaha kita. Ingat, selucu-lucunya singa tetap singa. Itulah karakter. Ada piramida karakter, jadi karakter itu tidak terjadi tiba-tiba. Artinya sekarang kita niat, besok sudah jadi karakter. Atau detik ini kita merubah, besok jadi ini. Tidak. Jadi karakter itu dibangun. Ya, karakter itu karena sebuah pola. Karakter itu karena sebuah kondisi yang berulang-ulang. Maka biasanya karakter itu awalnya memang dari sesuatu yang terpaksa atau dipaksa. Sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi kepikiran, iya ya, harusnya saya berubah ya, harusnya ini. Kemudian ketika ada tugas-tugas paling gampang seperti tugas-tugas seperti ini, nah ini kan kita dipaksa, terpaksa kepikiran untuk melakukannya. Kalau ini diulang berkali-kali dilakukan, walaupun dengan kondisi terpaksa, dengan kondisi yang memang dipaksa, maka kita akan menjadi bisa. Awalnya tadi sulit, tapi otak kita itu kan seperti snip kita antara ujung-ujung sel saraf di otak kita itu kan seperti jembatan. Jadi ketika kita tadi terpaksa dipaksa itu baru nyambung satu. Maka dia harus dilakukan berkali-kali. Supaya apa? Supaya menjadi bisa. Sehingga terjadi connect. Ya kan, ketika kita lewat sebuah jalan yang dilewati berkali-kali, maka seolah-olah jalan itu semakin pendek, semakin cepat. Berbeda ketika kita pernah lewat jalan, tapi belum pernah lewat jalan itu sama sekali, maka seolah-olah itu panjang. Makanya ketika kita perjalanan pulang dari suatu jalan yang ini, kok terasa lebih pendek, lebih cepat ya. Padahal sebenarnya jarak sama. Yang membedakan apa? Bisa dan biasa. Jadi akhirnya aku jadi biasa ini. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan? Pasti butuh waktu yang lama. Kenapa? Berulang-ulang, pengulang-ulang. Kalau sudah nanti biasa, ya kita akan jadi terbiasa. Ya, kalau kita biasa memikirkan, menjadi biasa memikirkan, akhirnya kita berpikir, mudah berpikir. Oh iya ya, oh gampang, oh solusinya begini, oh ya begini gitu ya. Jadi ini menjadi terbiasa, ya. Terbiasa itu artinya sudah melewati kebiasaan, biasa-biasa. Jadi terbiasa. Ketika mengerjakan tugas-tugas yang mirip-mirip, yang sudah polanya, ya gampang, mudah gitu kan. Kalau begitu, ketika sudah terbiasa mudah, maka menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah pemikiran, ya kan? Jadi kalau tadi pengusahanya, oke, ada masalah nih, ada kondisi-kondisi ekonomi yang tidak bagus, ya karakter kita sudah terbentuk karena siapa?
sudah bisa, sudah biasa, ya terbiasa lah. Sehingga karakter itu muncul. Jadi dalam kondisi apapun karakter kita sebagai pengusaha, ya fine-fine saja mau digoncang kondisi apapun, baik internal SDM-nya, baik eksternal itu kondisi ekonomi luar, ataupun apa itu, karena sudah punya karakter. Singa lucu, ya tetap singa. Pengusaha yang berkarakter, ya tetap jadi pengusaha. Nah, ketika sudah punya karakter ini, maka karakter kitalah yang membangun budaya. Budaya di tempat kita yang atau di ekosistem kita, sehingga dampak kita itu berpengaruh kepada usaha kita, kepada orang-orang yang ada di usaha kita, karyawan kita, klien kita, itu berdampak apa budaya yang kita berikan dari karakter. Jadi sahabat-sahabat SBC, untuk membuat karakter itu sebenarnya tidak susah. Yang susah itu adalah istiqomah, berulang-ulang melakukan itu dan sehingga menjadi karakter konsistensi. Nah, tadi kita bangun sama-sama seperti apa? Saya di sini ada kuadran, 4 kuadran di sini ya, teman-teman terkait bahwa kuadran karakter bisnis. Jadi karakter bisnis seseorang itu bisa diketahui dari kuadran ini. Yang pertama, ada dia punya usaha, pengusaha ini ya, kita akan diwakili dua, yaitu tentang mau, yaitu kemauan. Kemauan itu berarti hubungannya dengan jiwa, perasaan, hati. Dan kemampuan atau mampu yaitu otak, atau yang mungkin yang paling jelas adalah kecerdasan atau kepintaran dan yang lain. Ini yang mewakili dua. Maka kita lihat ada di mana posisi sahabat-sahabat SPC. Yang pertama, ada seorang pengusaha itu kemauannya rendah. Jadi dia pengusaha, tapi dia motivasinya ya sudahlah. Yang penting ini kan hanya ya memenuhi kebutuhan, ya ini hanya melanjutkan, sehingga kemampuannya ikut rendah. Tidak mau berpikir, tidak mau menambah ilmunya, tidak upgrade ilmunya. Penting, yang penting sudah jalan, sudah dapat makan aja, udah beres. Nah, apa yang terjadi pada usahanya? Maka usahanya apa kan menjadi berlahan-lahan tenggelam karena dia kemauannya, spiritnya tidak ada, kemampuannya juga tidak mau ditingkatkan. Tapi ada di kuadran selanjutnya. Ada pengusaha itu kemauannya ya ya kurang kurang termotivasi lah. Ya kurang kurang bisa untuk ya menghargai dirinya, termotivasi dengan usaha. Tapi dia punya pinter, dia kemampuannya pinter, dia S1, S2, bahkan jurusan bisnis ikut pelatihan di sana. Tapi begitu dia dapat ilmu, maka dia seolah-olah mengabaikan atau merendahkan ilmunya. Nah, percuma. Nanti kalau seperti ini kan ya begitu aja. Nanti ketika saya kaya, ketika nanti ini ya pasti orang-orang. Nah, ini apa yang terjadi? Usahanya akan hanya berjalan, jalan di tempat. Ya karena karakternya apa? Karena yang bermasalah itu soal jiwanya, motivasinya, pikiran bawah sadarnya. Tapi dia pinter. Ya, maka orang-orang seperti ini perlu segera dipanggilkan Ustadz Pak Yai untuk diruqyah. Karena yang masalah adalah di spiritualnya kemauan. Ada pengusaha itu kemampuannya tinggi, kemauannya tinggi kemauannya. Jadi itu spiritnya tinggi, motivasinya tinggi, ya. Tetapi kemampuannya dia rendah, daya pikirnya itu terbatas, pendidikannya terbatas, eh, jaringannya terbatas, ya. Tapi orang-orang seperti ini karena kemauannya tinggi, maka ada solusi, ada caranya, kemampuannya, maka ada cara-cara supaya dia bagaimana meningkatkan kemampuan, maka dia banyak ikut kegiatan-kegiatan yang mencerdaskan otaknya, misalnya ikut sekolah, ikut pelatihan, ikut komunitas yang membangun, ikut ini. Sehingga apa? Sehingga usahanya akan berkembang. Berkembang itu artinya bahwa dia sifatnya adalah masih bersifat kesamping. Ya, tetapi ada pengusaha yang kemauannya tinggi, kemampuannya tinggi, mau belajar, kemudian juga mau dia untuk upgrade tentang keilmuannya, spiritualnya. Sehingga apa? Dia bertumbuh
berkah usahanya. Karena apa? Seimbang balance antara kemauan dan kemampuannya. Nah, sahabat-sahabat ada di mana? Jika sahabat-sahabat memilih kuadran-kuadran ini, kira-kira saya ada di mana? Ini adalah bagian dari kita mengkoreksi. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Karena masing-masing kuadran memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kemauannya rendah, kemampuannya tinggi, maka yang dibetulkan itu adalah imannya, amalnya. Atau sebaliknya, kemampuannya rendah, kemauannya rendah. Ini harus apa? Dipakas, dibakar, dan dibuat menjadi apa? Pendidikan yang mirip-mirip pendekatan ala militer. Oke, silakan nanti sahabat-sahabat mau masuk yang mana. Saya mau katakan, jadi yuk sekarang apa itu pengusaha sukses berkah? Sudah tahu dikatakan bahwa pengusaha sukses berkah tadi ada di kuadran Bapak bahwa pengusaha sukses berkah adalah orang-orang yang dalam usahanya memiliki keseimbangan antara kemauan dan kemampuannya, antara otaknya, antara spiritualnya, antara keimanannya, antara amalnya, dan antara niat ilmu. Maka usahanya akan menjadi bertumbuh, berkembang, dan sukses berkah. Semoga yang di sini ada di kuadran satu ya. Jika masih belum kuadran satu, masih banyak kesempatan. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, bagaimana eh, caranya? Bagaimana caranya eh, kita bisa paham ya, kita bisa mengetahui untuk meningkatkan kalau kita sudah ada di kuadran 2 K3 dan yang lain, maka sebenarnya kita pernah browsing ataupun tanya kepada teknik sipil terkait dengan eh, kalau kita membangun sebuah bangunan, itu apa pertama kali yang harus dipikirkan dulu? Saya tanya itu ke teman-teman yang kontraktor atau biasa membangun. Apakah kita akan mengukur tingginya yang akan kita bangun, atau kita mengukur panjangnya luasan ya yang akan, atau kita mengukur lebarnya dari yang akan jadi bangun. Itu yang saya tanyakan ke teman-teman. Nah, tapi teman saya itu mengatakan begini, bertanya, itu memang mau dibangun apa? Maka ada 4T katanya dia. Yang pertama, tentukan apa yang mau dibangun. Karena yang akan apa apa yang mau dibangun itu menentukan jenisnya. Misalnya, kalau kita mau membangun rumah bertingkat atau rumah satu lantai atau gedung pertemuan atau gubuk sederhana atau apapun, maka ini yang biar tahu supaya apa? Desainnya, kerangkanya itu jelas ya, butuh berapa, butuh seperti apa, dan harus bagaimana. Maka tentukan apa yang mau bangun. Nah, ini di usaha teman-teman yang sesama bisnis di SPC ini, pernahkah kita saat mengingat-ingat atau saat ini juga ketika berkembang sudah menentukan apa yang mau dibangun? Jangan-jangan pokoknya bangun. Saya punya tanah, saya punya lahan, saya punya sumber daya, tak bangun. Aku kepingin bangun ini. Terus pokok ngambil tukang dan yang ini selesai. Yang penting jalan. Nah itu adalah mungkin bukan by design tapi by incident. Karena dengan kita tahu apa yang mau dibangun, maka itu menentukan apa bahan-bahannya yang harus dipakai. Maka teman saya sini tadi mengatakan, maka untuk membangun sebuah bangunan yang akan dibangun, maka ideal pertama yang ditentukan adalah peruntukannya untuk apa. Yang kedua, kita harus memastikan lahan antara panjang dan lebarnya seperti apa. Maka menentukan dia bagaimana membuat pondasinya, kemudian bisa menentukan berapa ketinggiannya. Kalau ibaratnya punya lahan, kepingin rumah flat,
ya, lahannya cuma 3 meter lawan 3 meter, dia pengen rumah flat, tapi tingginya flatnya itu jadi 5 tingkat. Nah, bisa sih bisa, tetapi hitungannya tidak pas berapa nanti kedalaman pondasinya, ya, kemudian ketinggiannya 3. Memang terkesan estetik, tetapi itu akan jadi bencana. Maka balance ini ditentukan hingga menentukan apa bahan yang dipakai, termasuk pondasinya pakai apa. Nah, di usaha sahabat-sahabat juga begitu. Bahan-bahannya ini adalah apa saja yang mendukung di kegiatan kita. Kalau di BRM kemarin, sahabat masih ingat bagaimana kita akan mengumpulkan bahan-bahan pendukungnya. Di dalamnya ada siapa saja, bagaimana cara produksi, dan ini tentu bahan-bahannya. Kemudian tentukan siapa yang mengerjakan kalau sudah punya, siapakah sumber daya yang kita punya, kompetensinya seperti apa, kemudian job desk-nya seperti apa. Sama di sini, mengerjakan bangunan tidak asal-asalan. Bukan semua tukang batu belum tentu menjadi tukang cor, atau sebaliknya. Nah, ini ada yang tugasnya sendiri-sendiri. Maka tugas kita nanti di sesi selanjutnya bagaimana mengelola SDM. Kemudian tentukan bagaimana merawatnya, ketika bangunan sudah jadi. Ya, terus kemudian bangunan ini bagaimana supaya awet, supaya indah dan enak tempati. Nah, itu juga diajarkan nanti bagaimana kita menghandle customer, ya, baik yang new customer ataupun ya customer lama kita. Nah, inilah 4T yang saya sampaikan, bahwa usaha itu harus diketahui dulu apa yang mau dibangun, tentukan bahan-bahannya, kemudian tentukan siapa yang mengerjakan dan ininya. Oke. Ya, maka ini adalah kita ada yang namanya tinggikan itu sebagai karakter kita, sebagai tinggikan iman kita. Ada panjangkan, panjangnya itu adalah bisnis kita atau entrepreneurship kita, dan lebarnya itu adalah terkait dengan leadership kita. Bagaimana caranya? Lanjut. Jadi di SPC ini kita harus menanamkan, membangun, dan mempertahankan serta selalu menggunakan karakter. Tadi ingat, karakter itu dibangun tidak dalam satu malam atau tidak dalam sekali kedipan, tetapi dia berproses. Maka teman-teman yang di SPC nanti harus membangun ini karakter pribadi. Ada 4 karakter yang harus dimiliki, ya. Kemudian ada karakter selanjutnya, ketika karakter pribadi terbangun, maka karakter selanjutnya ada karakter sebagai orang Muslim. Ada 4 karakter juga yang harus dimiliki. Dan yang terakhir juga ada karakter bisnis. Kalau karakter pribadinya sudah kuat, maka dikuatkan lagi dengan keridhaan kepada Allah, yang mulai karakter muslimnya. Begitu karakter muslim sudah ada, maka karakter bisnisnya otomatis terbentuk. Bagaimana kita implementasi dari 3 karakter ini? Yang luar biasa sudah disusun oleh gurunda kita, Coach Ridwan Abadi. Ternyata kalau kita melihat ketiga karakter ini dengan indikator dalamnya masing-masing, itu ternyata berpola. Bagaimana cara pola membaca pola ini? Ya, mari kita pelajari. Jadi kita bicara, bisa ya, polanya bagaimana nih? Ya, jadi kita bicara why-nya, mengapanya, dan kita sekarang bicara bagaimana caranya. Oke, yang pertama, kita akan ambil salah satu contoh karakter, ya. Oke, karakter yang tadi adalah karakter Muslim. Ini adalah karakter pertama yang harus dimiliki oleh kita, karena kita sebagai seorang Islam. Di salah satu indikator karakter itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai acuannya. Ini dalam surat Al-Isra ayat 138. Allah mengatakan, inilah Al-Quran, sesuatu keterangan yang jelas untuk semua manusia.
dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maka nyambung karakter muslimnya adalah Al-Quran dan hadis atau contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah sebagai acuan kita. Harus kita bangun. Oke, landasan Al-Quran ini yang pakai. Ini sebagai apanya? Ini adalah mindset karakternya. Jadi mindset polanya dulu dibangun. Al-Quran itu perintahnya begini. Ini panduannya, ini acuannya Al-Quran. Maka segala sesuatu yang tidak dipandu, tidak menggunakan acuan, tidak menggunakan sudut pandang atau tidak menggunakan tafsir Al-Quran, maka karakternya tertolak sebagai seorang Muslim. Maka karakter ini yang tadi di karakter Muslim, yang indikator pertama Al-Quran itu sebagai acuannya Al-Isra sudah menjawab. Nah ini harus dirubah dulu, sahabat-sahabat dulu, sahabat SWC, karakternya, mindsetnya dirubah. Kalau sudah dirubah, maka kita harus memperbaiki karakter pribadi. Yang apa? Yaitu indikatornya apa? Berorientasi pada kesuksesan dunia akhirat. Loh kok bisa? Kok bisa? Ini yang tadi bahwa tiga karakter itu coba nggak keblinger. Jadi polanya sudah ada dibuat oleh CRA ini kok. Hebat luar biasa. Alhamdulillah. Temu dengan beliau kita akhirnya tercerahkan dengan ini. Maka di Al-Quran sudah disebutkan barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka Allah itu sudah kasih aja. Tapi nanti dapat jahanam loh ya. Tapi kalau orang-orang ya, orang-orang barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah sana, maka akan dibalas usahanya dengan surga. Ya, ini yang dinamakan dengan karakter ilmunya. Mindsetnya dibangun dengan Al-Quran hadis sebagai acuannya, ya kan? Kemudian karakter ilmunya ini menggunakan ini, yaitu berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Nyambung polanya ada. Nah, luar biasa ya kan? Ya, menerjemahkan ini luar biasa. Terima kasih, Bet. Ya, jadi mindsetnya dulu diperbaiki, hubungannya dengan Allah, pikirannya dilik, nek pikirannya wis mantep, dikai carane ilmu nih, begini caranya ilmunya, orientasinya. Ya, bisnismus itu harus diorientasikan iya di dunia, tapi juga untuk di akhirat. Kalau orientasi hanya di dunia, maka ya kamu sudah akan diberikan Allah kemudahan. Jadi ingat usaha kita sahabat-sahabat tiba-tiba kok mudah, kok gampang. Ingat, bisa jadi ayat ini yang memberikan tanda-tanda. Jangan-jangan niat kita dunia, sehingga Allah itu memudahkan. Tapi yang bagi berniat akhirat itu ujiannya besar. Maka ada ujiannya apa dikatakan Allah? Maka akan usahanya dibalas dengan baik. Jadi itu cirinya, tahu ya? Ini karakter ilmunya. Sudah tahu ilmunya, maka ketika tahu ilmunya, terus piye? Terus bagaimana? Terus piye? Bagaimana? Bagaimana? Gitu loh. Sudah karakternya berubah, kemudian ilmunya sudah ada apa yang dilakukan, maka karakter bisnis sahabat-sahabat semua itu apa? Memastikan halal. Memastikan halal setelah tadi karakter muslimnya, kemudian karakter pribadi, sekarang caranya atau actionnya. Ini dikatakan sebagai karakter atau caranya. Yaitu apa? Supaya apa yang mindset kita menggunakan Al-Quran hadis, ilmunya sudah tahu bahwa orientasinya adalah dunia dan untuk akhirat, maka karakter caranya apa di dunia ini? Cara bisnisnya Bapak dan Ibu apa? Bisnisnya harus halal. Semudah itukah berbusuk halal? Tidak, ya. Kalau kita mau melihat, ya. Nah, oke. Oke, kalau dikatakan halal, halal itu apa saja? Ya, apakah usaha kita saat ini? Jadi tadi sudah tahu mindsetnya, sudah tahu ilmunya. Sekarang kita cek action kita. Ya. Apakah niatnya yang kita usaha itu sudah halal? Apakah niat kita dulu bukan benar-benar karena Allah, tapi hanya karena saya ingin membuktikan, saya ingin membungkam
mereka. Oh, saya ingin menunjukkan kepintaran saya. Itu niat. Itu halal apa haram ketika itu. Aturannya, ya, aturan di dunia kita, muamalah kita, apakah sudah sesuai dengan fikih? Apakah kita pokoknya begitu kelihatan untung kita ambil. Bahannya, contohnya kalau misalnya teman usaha dimakan minum, ya kan, ayam, ayam itu kan halal, boleh dimakan. Tetapi cara motongnya, cara mendapatkan ayamnya, cara transaksinya, itu bisa menjadi haram. Sehingga usahanya ikut haram. Ternyata ayamnya tidak disembelih dengan nama Allah. Haram apa halal? Saya kan nggak tahu. Inilah tugas kita. Memastikan karakter kita halal. Atau setelah kita penggunaannya. Kenapa? Di dalam Al-Quran sudah yaitu wailul likulli mutaffifin, yaitu apa? Ancaman bagi kita pengusaha itu ancamannya jelas. Neraka. Apa? Apabila kita sebagai pengusaha ketika menimbang, kalau untuk diri kita kita minta lebih, tapi kalau untuk orang lain kita mengurangi. Luar biasa. Ini ya, ini ada gadis karakternya. Kemudian caranya, ya, kita bagaimana caranya? Ini caranya, actionnya bagaimana? Maka apa yang harus kita membangun building connecting? Salah satunya tadi, karakter sudah ada, kemudian ilmunya sudah ada, dan cara melaksanakan. Dan ini adalah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus meninggikan spiritualnya keimanan kita, memanjangkan entrepreneurship, ilmunya tadi semakin banyak update-nya, dan leadership kita adalah kepribadian kita juga harus semakin kuat, ya, orientasinya kepada tadi, ya, halalnya ini. Maka actionnya adalah segera kita bangun koneksi. Yang pertama kali bangunlah dengan Allah dulu. Allah ridho enggak dengan